Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet di Facebook dimanapun Anda berada. Dan kita mohon kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita untuk melawat setiap kehidupan kita, hidup, ibadah, pelayanan nikah dan rumah tangga, segala sesuatu dipulihkan sehingga saudaraku kita betul-betul menanggalkan kehidupan yang lama dan mematikan tabiat manusia duniawi sehingga kita mengenakan pakaian yang baru. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Sehingga hari demi hari terlihat perubahan demi perubahan, minggu demi minggu, bulan demi minggu, tahun demi tahun terlihat betul perubahan itu dalam kehidupan kita. Sehingga ibadah ini tidak dijalankan secara Taurat, tidak dijalankan hanya secara lahiriah, tetapi betul-betul kita memiliki suatu melayani Tuhan dengan dasar yang kuat, yaitulah korban Kristus, sehingga kehidupan kita kuat dan teguh hati, tidak mudah berubah-berubah seperti anak kecil. Puji Tuhan, amin. Tapi kuat dan teguh hati, tidak berubah-berubah dengan situasi kondisi, dengan pengaruh yang jahat, yang najis. Kalau kita datang dengan tahbisan yang baik dan benar dan suci di dalam menyembah Tuhan, maka tanda-tanda kenajisan itu tidak melekat di dalam diri kita masing-masing. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab. Itulah Kitab Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kitab Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Kalimat yang harus kita perhatikan dari ayat ini ialah, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dalam hal ini Rut menunjukkan suatu sikap yang baik setelah ia mendapatkan jaminan dan bekal dari Boaz, sesuai dengan yang tertulis pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Amin. Sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah adalah tanda A. Ketundukan Rut, B. Kedewasaan Rut. Sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah adalah tanda A. Ketundukan Rut, B. Kedewasaan Rut. Kita kembali memeriksa tentang kedewasaan Rut. Dewasa artinya dewasa artinya telah meninggalkan sikap kanak-kanak atau telah akil balik. Dewasa artinya telah meninggalkan sikap kanak-kanak atau telah akil balik. Puji Tuhan. Lebih jauh kita melihat tentang kedewasaan rohani, di 1 Korintus 13 ayat 11. Arahkan diri kepada 1 Korintus 13 ayat 11, demikian firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Rasul Paulus berkata, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ya, Rasul Paulus berkata di sini, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat kanak-kanak yang dimaksud di sini, A. Berkata-kata seperti kanak-kanak, B. Merasa seperti kanak-kanak, C. Berpikir seperti kanak-kanak. Contoh merasa seperti kanak-kanak. Contoh merasa seperti kanak-kanak. 1 Korintus 13 ayat 2. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita semua, kehidupan rohani kita hari demi hari terlihat tanda kemajuan. Tanda kemajuan yang terlihat berarti semakin hari semakin dewasa. Amin, saudaraku. Semakin hari semakin dewasa. Puji Tuhan, baik juga saya sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, semakin hari harus semakin dewasa. Puji Tuhan.
berarti tidak terlihat lagi sifat kanak-kanak. Artinya berkata-kata tidak seperti kanak-kanak, merasa tidak seperti kanak-kanak, berpikir tidak seperti kanak-kanak lagi. Amin saudaraku, karena sudah dewasa rohani. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat contoh merasa seperti kanak-kanak. Merasa seperti kanak-kanak. 1 Korintus pasal 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna. Puji Tuhan. Mempunyai kelebihan antara lain, mempunyai karunia untuk berbuat. Strip yang kedua, dan mengetahui segala rahasia. Strip yang ketiga, memiliki seluruh pengetahuan. Strip yang keempat, memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Puji Tuhan. Jadi, saudara, apapun yang kita kerjakan, melayani pekerjaan Tuhan, di tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini, jika tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Hidupnya tidak berguna. Amin saudaraku. Hidupnya sama sekali tidak berguna di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekalipun kita melayani pekerjaan Tuhan, kelihatannya banyak, disertai dengan jeri lelah, disertai dengan jeri payah, dan korban dan persembahan yang banyak. Tetapi jika tidak disertai dengan kasih, jika tidak mempunyai kasih, sama sekali hidupnya tidak berguna. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan. Di hari-hari terakhir ini banyak hamba-hamba Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Di hari-hari terakhir ini banyak hamba-hamba Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Misalnya bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, kemudian mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Dengan melakukan perkara-perkara yang besar tersebut, mereka merasa bahwa mereka telah mengasihi Tuhan. Dengan melakukan perkara-perkara yang besar tersebut, mereka itu merasa bahwa mereka telah mengasihi Tuhan. Amin. Tetapi pada akhirnya Tuhan justru berterus terang dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan melakukan perkara-perkara yang besar tersebut, mereka merasa bahwa mereka telah mengasihi Tuhan. Tetapi kenyataannya Tuhan justru berterus terang dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Inilah yang disebut merasa seperti kanak-kanak. Ini perasaan yang belum dewasa. Merasa
merasa, inilah yang disebut merasa seperti kanak-kanak. Perasaannya belum dewasa. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ketika mereka berkorban banyak, melakukan 3 perkara ajaib, mereka merasa bahwa mereka telah mengasihi Tuhan. Tetapi sebaliknya Tuhan berterus terang dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kalau belum dewasa rohani, bukan hanya sidang jemaat, tetapi juga hamba Tuhan, saudaraku, maka segala perbuatan yang banyak itu, saudaraku, merasa bahwa itu dia dengan berbuat banyak, merasa bahwa dia sudah mengasihi Tuhan. Tetapi justru Tuhan tadi berterus terang, aku tidak mengenal kamu sekalian, enyahlah kau daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Tuhan tidak mengenal. Amin, saudaraku. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah. Dengan kata lain, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah berarti menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Syarat untuk mengikut Tuhan, sangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan. Syarat untuk mengikut Tuhan, sangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan. Sangkal diri sama dengan tidak mengakui kelebihan-kelebihan di dalam diri. Memikul salib sama dengan bertanggung jawab. Mengikut Tuhan berarti mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mati dan bangkit supaya kelak nanti dipermuliakan. Itu mengikut Tuhan. Mati dan bangkit dan akhirnya dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Matius 19 ayat 16 sampai 19. Matius 16 ayat 24. Tadi Matius 16 sudah? Sekarang Matius 19 ayat 16 sampai 19. Matius 19 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Orang muda yang kaya bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, jangan membunuh. Artinya jangan membenci sesama. Jangan berzina. Artinya berusaha untuk lepas dari roh kenajisan. Berarti terlepas dari roh kenajisan. Jangan mencuri, berarti jangan mengambil milik orang lain. Dan jangan mengambil miliknya Tuhan Yesus, yaitu 1/10.
Kemudian jangan mengucapkan saksi dusta. Kalau iya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kemudian hormatilah ayahmu dan ibumu. Puji Tuhan. Sidang jemaat, semuanya sidang jemaat yang saya layani adalah anak-anak rohani saya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Kalau engkau tidak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Kalau engkau tidak mau dihianati, jangan hianati orang lain. Amin. Puji Tuhan. Ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Orang muda itu berkata kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti. Kemudian kembali dia berkata, apalagi yang masih kurang? Kalimat ini menunjukkan bahwa dia sudah sempurna. Apalagi yang masih kurang? Kalimat ini menunjukkan bahwa dia sudah sempurna. Andai kata dia merasa bahwa kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan masih terdapat di sana sini, maka dia tidak akan pernah berkata, apalagi yang masih kurang. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa dia sudah sempurna. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kesempurnaan ini tidak berdasar, tidak beralasan. Karena kesempurnaan itu dimulai dari percaya. Kalau kita kaitkan dengan pola tabernakel, dimulai dari percaya terkena pintu gerbang, lalu berada di halaman dengan dua alat di dalamnya. Itulah mezbah korban bakaran, berarti bertobat. Kemudian bejana bola pembasuhan, itu menuju kepada pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan ini dasarnya untuk selanjutnya berada di ruangan suci dengan tiga alat yang ada di dalamnya. Meja roti sajian, satu meja roti sajian, itu menuju kepada ketekunan dalam ibadah pendalaman kita disertai dengan perjamuan suci. Kemudian alat yang kedua, pelita emas, menuju ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Alat yang ketiga, misbah dupa, menuju ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Sampai akhirnya berada di dalam ruangan maha suci. Itu di dalam ruangan maha suci terdapat satu alat, itulah alat yang terutama, itulah tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini pengertian rohaninya, satu, tata Allah. Dua, hubungan nikah antara Kristus sebagai kepala gereja mempelai pria surga dengan gereja Tuhan sebagai tubuhnya dan mempelai perempuannya berdasarkan kasih. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, dia mengaku diri sempurna tapi tidak berdasar. Dia mengaku diri sempurna tapi tidak berdasar. Apalagi yang masih kurang, menunjukkan bahwa dirinya sudah sempurna. Tetapi pengakuan ini belum berdasar, belum ada alasan yang kuat sekali. Sebab itu kalau kita perhatikan ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Puji Tuhan. Supaya engkau sempurna, Yesus berkata, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu syarat untuk mengikuti Tuhan. Sangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Atau sama dengan melakukan kehendak Allah Bapa. Jadi bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan lalu masuk melakukan
lalu masuk dalam kerajaan surga, kemudian melakukan 3 perkara ajaib tadi, lalu masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Allah Bapa, yaitu menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, dia merasa sudah sempurna, tetapi tidak berdasar, tidak mempunyai alasan yang kuat. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak mempunyai alasan yang kuat. Kalau kita merasa diri benar, tetapi bukan karena dibenarkan oleh darah salib, itu merasa seperti kanak-kanak. Belum dewasa, merasa seperti kanak-kanak. Puji Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya, ayat 22. Ketika orang muda itu mendengarkan perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ketika mendengar perkataan itu, pergilah dia, tapi bukan untuk menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin, tetapi dia disertai dengan kesedihan sebab banyak hartanya. Tadi Yesus menyuruh dia supaya dia sempurna, pergilah dan juallah milikmu dan bagi-bagi dan berikanlah kepada orang miskin. Di ayat 22, ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda yang kaya itu, tetapi bukan untuk menjual hartanya, tetapi pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Banyak hartanya. Kesimpulannya, orang muda kaya tersebut, orang muda yang kaya tersebut merasa seperti kanak-kanak. Tadi dia bangga sekali bahwa dia sudah melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Dia bangga sekali. Puji Tuhan. Tetapi kenyataannya dia merasa seperti kanak-kanak. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saya kira apa yang sudah saya sampaikan ini mungkin singkat, tetapi alangkah baiknya kita membuka hati untuk apa yang sudah kita terima malam ini dengan lebar-lebar, sampai akhirnya firman itu berkuasa di dalam hati kita masing-masing. Karena hanya Tuhan yang berkuasa untuk menjaga hati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 23 sampai 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudaraku, perlu untuk diketahui, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena orang muda kaya tadi merasa seperti kanak-kanak. Dia belum dewasa secara rohani. Puji Tuhan. Tadi merasa tidak ada lagi kekurangan. Setelah itu dia berkata, apalagi yang kurang? Merasa sempurna tapi tidak ada alasannya. Tidak berdasar, tidak beralasan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 25 sampai dengan ayat 26. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?"
Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Puji Tuhan. Saudara, Yesus berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asal kita mau terus menerus didewasakan oleh firman. Tidak ada yang mustahil. Terus menerus didewasakan oleh firman. Tidak ada yang mustahil. Persoalannya sekarang dalam keadaan ditandai dengan banyaknya kelemahan, ditandai dengan banyaknya kekurangan, tapi tidak mau didewasakan oleh firman Tuhan. Itu yang menjadi persoalan besar. Sehingga perkara ini menjadi mustahil. Tapi sebetulnya tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil, asal saja kita mau didewasakan terus oleh firman Tuhan. Itulah yang disebut firman iman. Amin, saudaraku. Amin. Itulah yang disebut firman iman atau firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Firman iman itu firman yang diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa tanda firman yang diurapi? Ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain. Jadi ayat menjelaskan ayat. Jadi ayat satu menguatkan ayat yang lain sampai betul-betul terbuka rahasia firman. Jadi ayat itu, ayat yang disampaikan oleh hamba Tuhan, firman Tuhan yang ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, itulah yang disebut dengan sesuai dengan ilham Roh El Kudus. Sebab firman Tuhan itu tidak boleh atau tidak bisa ditafsirkan menurut pengertian manusia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, pertanyaannya, siapakah yang merasa seperti kanak-kanak tadi? Pertanyaannya, siapakah yang merasa seperti kanak-kanak tadi? Kita kembali memperhatikan Injil Matius pasal 15 ayat Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 16. Injil Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat 15. Ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Hal pengajaran yang sesat. Ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Puji Tuhan. Saudara, serigala berbulu domba menunjuk nabi-nabi palsu. Serigala berbulu domba menunjuk nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu itu, mereka itu adalah serigala yang buas. Nabi-nabi palsu itu sebetulnya mereka itu adalah serigala yang buas, binatang yang buas. Dan itu telah dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 9, pasal 10, ayat yang ke-12. Pekerjaan daripada si serigala adalah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba itu menjadi liar, tidak tergembala dengan baik. Puji Tuhan. Serigala menuju kepada roh jahat, roh-roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku,
Kemudian Tuhan tidak akan memetik buah anggur dan buah ara daripada pelayanan nabi-nabi palsu ini. Kemudian Tuhan tidak akan memetik buah anggur dan buah ara dari pelayanan mereka, yaitu nabi-nabi palsu yang disebut dengan serigala berbulu domba. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Mengapa demikian? Sebab mereka itu adalah semak duri dan rumput duri. Mengapa demikian? Sebab mereka itu diumpamakan sama seperti semak duri dan rumput duri. Tidak mungkin buah anggur dapat dipetik dari semak duri, dan buah ara dapat dipetik dari rumput duri. Itu sebabnya tadi di atas tadi saya katakan Tuhan tidak akan mungkin memetik buah anggur dan buah ara dari pelayanan nabi-nabi palsu. Mengapa demikian? Sebab mereka adalah sama seperti semak duri dan rumput duri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita melihat Amsal pasal 24. Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur yang tidak berakal budi. Lihatlah, semuanya itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, ladang si pemalas ditumbuhi dengan onak duri. Kenapa ladang si pemalas ditumbuhi dengan onak duri? Karena mereka itu adalah seorang pemalas. Jadi nabi palsu adalah pemalas. Jadi ladang si pemalas ditumbuhi dengan onak duri. Onak dan duri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sementara ladang si pemalas itu, saudaraku, ladang si pemalas itu hanya menghasilkan kemiskinan dan kekurangan. Sementara ladang si pemalas itu hanya menghasilkan kemiskinan dan kekurangan. Saudaraku, kemiskinan di sini diumpamakan seperti seorang penyerbu. Diumpamakan seperti seorang penyerbu. Berarti penuh dengan ketakutan terus. Dalam kehidupannya sehari-hari selalu dalam ketakutan. Hidup sehari-hari selalu dalam ketakutan. Kemudian kekurangan digambarkan seperti orang yang bersenjata. Berarti kehidupannya berada selalu dalam ancaman maut. Amin, saudaraku. Jadi kemiskinan digambarkan seperti seorang penyerbu. Haleluya. Berarti hidupnya selalu dalam ketakutan. Kemudian kekurangan digambarkan seperti orang bersenjata. Berarti dalam hidupnya selalu berada dalam ancaman-ancaman terus, teror demi teror terus. Kalau setiap hari hidupnya seperti ini, ya lama-lama tinggal kurus kering saja. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan nikah yang semacam ini. Mengapa? Karena membawa hidupnya kepada ladang si pemalas. Jadi nabi-nabi palsu itu adalah pemalas yang hanya ditumbuhi. Ladangnya itu akhirnya ditumbuhi onak dan duri, menghasilkan kemiskinan dan kekurangan.
Coba kalau hidup nikah seperti ini, penuh dengan ancaman, lama-lama kurus kering. Kenapa? Karena mereka pemalas. Seharusnya melakukan kehendak Allah Bapa. Sebab itu syarat mengikut Tuhan. Sangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Berarti rajin berbuat baik. Hamba-hamba Tuhan dalam Titus itu rajin berbuat baik. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 19, imamat rajani dipanggil dari kegelapan dan berada dalam terang untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Itu yang disebut rajin berbuat baik menurut Titus. Surat tabisan Titus. Rajin berbuat baik berarti memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Amin, saudaraku. Tetapi di sini kita melihat binatang buas ini pemalas, sehingga ladangnya ditumbuhi onak dan duri yang hanya menghasilkan kemiskinan dan kekurangan. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mereka itu pemalas, tidak rajin berbuat baik, tidak sangkal diri, tidak memikul salibnya, tidak mau mengikut Tuhan. Mereka si pemalas saja. Jadi jangan kita membawa diri kita ke ladang si pemalas. Itu hanya menyusahkan masa depan orang-orang muda. Menurut hemat saya. Tapi tidak tahu menurut pandangan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Kemudian jangan juga kita membawa diri ke ladang dunia. Jangan juga kita membawa diri ke ladang dunia. Karena ladang dunia menghasilkan dua hal. Satu, kekhawatiran. Sesuai dengan Markus 4 ayat 7, ayat 18, ayat 19. Puji Tuhan. Itulah benih yang ditaburkan di semak duri, dikuasai oleh kekhawatiran dunia ini. Amin. Amin. Dua, ketidaktaatan. Ketidaktaatan sama seperti Adam, tidak taat kepada firman. Sehingga tanah akan menghasilkan onak dan duri. Mengapa? Karena Adam tidak taat kepada firman. Amin, saudaraku. Sebab itu biarlah kita memperhatikan hal ini dengan baik. Tuhan itu tidak mungkin memetik buah anggur dan buah ara dari pelayanan nabi-nabi palsu. Karena mereka digambarkan seperti semak duri dan onak duri, rumput duri. Sebab itu hati-hati, jangan kita membawa diri ke ladang si pemalas, juga jangan membawa diri ke ladang dunia. Ladang si pemalas menghasilkan kemiskinan dan kekurangan, ladang dunia menghasilkan kekhawatiran dan ketidaktaatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Rajin berbuat baik. Itu tabisan dari seorang hamba Tuhan, seorang imam. Tidak boleh malas. Rajin berbuat baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berarti saudaraku, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang singkat ini. Kiranya firman itu, firman yang saya sampaikan ini, bagaikan menanam dan menyiram. Nanti selanjutnya bagian Tuhan akan memberi pertumbuhan rohani yang sehat sampai membawa kehidupan kita dewasa
rohani, sehingga tidak merasa seperti kanak-kanak. Amin. Boleh kita baca dulu ayat terakhir, Titus, surat tabisan Titus 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Iya. Mulai dari ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Puji Tuhan, kepunyaannya sendiri, suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Siapa umat kepunyaan Allah? Itulah imamat rajani, orang-orang yang melayani Tuhan. Harus rajin berbuat baik, tidak boleh malas. Sebab itu jangan kita membawa diri kita ke ladang si pemalas, dan jangan kita membawa diri ke ladang dunia. Apa yang saudara lihat, yang bisa saudara kerjakan, kerjakan. Jangan saudara melihat sepatu sudah semeraut, di mana sepatu, di mana piring, rumah bak kapal pecah, tetapi tidak mau bertindak. Nah, sudah tanda ini. Ini si pemalas, membawa dirinya ke ladang si pemalas, dan membawa diri ke ladang dunia. Kalau sudah melayani Tuhan, rajin berbuat baik, sangkal diri terus, pikul salib terus, dan ikut Tuhan selalu kemana saja kita dibawa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rajin berbuat baik, tidak boleh malas. Berarti jangan bawa diri ke ladang dunia, dan jangan bawa diri ke ladang siapa? Rajin berbuat baik, sangkal diri pikul salib, jangan merasa seperti kanak-kanak. Jangan malas menyembah setiap Sabtu pagi, khusus imam-imam, penyembahan bersama-sama. Di luar itu menyembah sendiri saja. Jangan malas. Itu surat tabisan. Tabiskan dirimu dengan baik. Kalau engkau datang melayani Tuhan dengan tabisan yang benar, yang suci, maka di dalam dirimu tidak ada tanda-tanda kemalasan. Di dalam dirimu tidak ada tanda-tanda dunia. Di dalam dirimu tidak ada tanda kenajisan. Amin. Biar di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan salah mengerti. Banyak orang Kristen setelah dia berkorban banyak, dengan jerih lelah yang banyak melayani Tuhan, dia merasa bahwa dia sudah mengasihi Tuhan. Sebetulnya itu merasa seperti kanak-kanak. Itu belum jadi ukuran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, lakukanlah kehendak Allah. Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.